Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada hari ini mari kembali kita akan memulai pendalaman Alkitab Berea. Sebelum kita akan memasuki pendalaman Alkitab ini, saya ajak kita semua menaikkan pujian. Layakkan ku hampiri tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Kita hampiri tahta Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu merasakan, menikmati hadirat-Mu. Oh, basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Oh, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Ada di hadirat-Mu Bapa. Oh, ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu kembali datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini kembali kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami menghadap ke tahta hadirat-Mu yang suci dan kudus itu Tuhan. Untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, itu semua yang terbaik Tuhan beri bagi kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kembali kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Melalui pendalaman Alkitab Berea ini Tuhan. Tuhan, persiapkan hati dan kehidupan kami untuk kami menerima pelajaran-pelajaran Alkitab ini Tuhan. Untuk kami terima firman-firman-Mu lagi dalam hidup kami. Kami ingin belajar lagi mendalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami hidup suci dan kudus di hadapan-Mu. Supaya kami hidup tidak tersesat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu firman-Mu terus Tuhan. Tuhan Yesus, urapi guru kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pelajaran Alkitab ini Tuhan Yesus. Urapan dari tempat yang maha tinggi, hikmat marifat Tuhan, pengertian-pengertian Tuhan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, itu disampaikan bagi kami umat-umat-Mu yang haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami semua juga Tuhan, umat-umat-Mu yang rindu akan kebenaran-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami memulaikan pendalaman Alkitab Berea malam hari ini, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan memulai pendalaman Alkitab ini,
kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Tiada ku ragu lagi mengikutmu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kemurahan Tuhan ada atas kita sehingga kita dapat berjumpa kembali di dalam pendalaman Alkitab Berea secara online. Dan pada episode kelima hari ini kita akan belajar dari sifat dasar Allah, masih lanjutan dari Senin kemarin. Kalau di Senin kemarin kita banyak belajar sifat Allah dari nama-namanya, dan nama-nama itu juga mengungkapkan pekerjaannya, maka kita akan melihat lebih jauh dari sifat-sifat Allah yang banyak diungkapkan dalam Alkitab itu dalam atau tiga sifat dasarnya yang mencakup semua sifat-sifat yang sudah kita bahas. Dan bagian ini masih merupakan kelanjutan dari poin 1 pengakuan iman kita untuk mendasari keyakinan kita mengapa kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan karena di dalam ke-66 kitab ini terdapat tema-tema yang secara paripurna, secara utuh mengungkapkan tentang Tuhan dan pekerjaannya, mulai dari penciptaan sampai kepada pembaharuan,
pemulihan dan penyempurnaan gereja, tentu pengubahan tubuh sampai kepada penciptaan langit dan bumi yang baru. Dari situlah kita tahu bahwa kitab-kitab yang tersusun bagi kita ini adalah kitab-kitab yang menceritakan secara utuh tentang Tuhan dan pekerjaannya. Dan dari tema-tema yang kita bisa pelajari dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita akan semakin yakin, diyakinkan, diteguhkan bahwa Alkitab yang kita punya dengan 66 kitab inilah yang menjadi penuntun bagi iman kita. Karena 66 kitab ini walaupun ditulis begitu lama, dengan jarak yang berjauhan, dan bahkan ditulis oleh orang-orang yang hidup di masa yang berbeda jauh, bahkan era dari peradaban mereka, tetapi yang mereka ceritakan adalah Tuhan yang sama dan saling melengkapi, saudara. Dan kita baru membahas perjanjian lama, dan sebagaimana yang saudara lihat di dalam slide, yang saudara bisa lihat di layar, maka dari 11 tema-tema sentral di dalam perjanjian lama, kita baru melihat 2 tema. Dan kalau Senin yang lalu kita sudah membahas tema yang kedua, sifat dasar Allah, kita masih akan melanjutkan pada hari ini dari tema sifat dasar Allah ini. Tetapi kita akan melihat hanya dari 3 sifat saja yang boleh dikatakan menjadi dasar. Itu sebabnya disebut dengan sifat dasar dari Allah. Di mana dari sifat-sifat ini, ketiga sifat ini, semua sifat-sifat Allah yang diungkap dalam Alkitab, baik itu dikenal oleh orang-orang pilihan dan juga dapat disebutkan namanya, diwariskan nama itu, pengenalan itu kepada generasi-generasi selanjutnya, maka dari sekian banyak itu, 3 tema ini yang boleh dikatakan menjadi semacam kesimpulan atau tema sifat dasar Allah itu, yaitu kasih. Allah itu kasih adanya, lalu kemudian Allah itu setia, dan Allah itu kudus. Namun sebelum lebih jauh kita belajar tentang sifat dasar Allah ini, saudara harus tahu bahwa sebenarnya kata sifat, dari kata sifat dasar, ataupun sinonimnya yang sering juga orang sebut dengan kata atribut atau kata karakter, sebenarnya tidaklah cukup untuk memahami Tuhan dengan segala pekerjaannya. Karena Allah di dalam Alkitab dinyatakan sebagai satu oknum atau hakikat yang melampaui segala definisi-definisi, termasuk apa yang dapat dirumuskan dengan kata sifat. Tetapi kalau kita mau belajar dari kata sifat itu sendiri, maka kita akan dibawa semuanya kepada satu ciri khusus saja. Ciri khusus yang membedakan bahwa Allah itu bukanlah makhluk-makhluk yang setara dengan yang Dia ciptakan. Dan yang kedua, bahwa dengan sifat dasar itu jugalah, itu sebenarnya menjadi satu properti atau bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya. Dan kita akan melihat, saudara, baik kasih, baik kesetiaan dan kekudusannya merupakan sifat yang saling melengkapi atau juga utuh atau juga paripurna yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya itu atau dari keagungannya itu. Artinya kalau kita bicara tentang kasih, maka kita harus bicara juga tentang kesetiaan dan kekudusannya. Kita bicara tentang kesetiaan Allah, kita bicara juga kasih dan kekudusannya. Begitu juga kita bicara kekudusan Allah, kita harus bicara kasih dan kesetiaan. Dari 3 sifat dasar inilah kemudian terungkaplah banyak sekali sifat-sifat yang kemudian dinyatakan yang dapat dikenal oleh manusia. Nah, Senin lalu kita sudah melihat itu, saudara, sifat-sifat Allah ini dalam pekerjaannya, supaya saudara melihat dulu secara
secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Dari ketika Tuhan menetapkan satu orang saja menjadi pilihannya untuk kemudian ditetapkan sebagai pokok atau bapa untuk segala bangsa. Dan kemudian riwayat-riwayat yang dijalani oleh orang pilihan ini sampai berketurunan, bahkan sampai menjadi satu bangsa. Saudara diajak untuk belajar dan melihat dulu apa yang Allah kerjakan di dalam zaman-zaman atau era-era dari orang atau bangsa pilihan Tuhan ini. Dan hari ini ketika kita sudah memahami, sudah belajar banyak dari sifat-sifat Allah itu, maka saudara akan tahu bahwa dapat dipetakanlah ketiga sifat yang sebutlah yang utama atau sifat dasar ini. Mari kita lihat saudara yang pertama. Sifat dasar, sekalipun tadi saya katakan sifat itu tidak bisa mengungkapkan sebenarnya Allah itu hanya sekedar satu kata saja, baik karakter ataupun atribut, tetapi kelengkapan. Tetapi kiranya dari materi ini, dari pelajaran hari ini, kita dapat lebih mengenal siapakah Allah itu sebenarnya. Sama seperti yang dikenal di zaman dulu melalui pembelajaran Abraham sampai ke zaman Daud. Ya, karena begitulah yang kita belajar Senin yang kemarin. Maka kiranya apa yang mereka alami dan dicatatkan di dalam Alkitab juga menjadi pengalaman kita. Apa yang kita pelajari hari ini kiranya juga akan menjadi satu pengalaman kita. Kita ingin mengalami Tuhan, bukan hanya sekedar belajar atau sekedar tahu. Kalau kita sebut pertama Allah adalah kasih, maka kasih sebagai sifat dasar Allah dinyatakan di dalam kitab Ulangan pasal 6. Mari kita baca dulu Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Karena Allah itu esa, di dalam keesaannya itulah terpancar atau terungkap kasih Allah ini. Sehingga umat Tuhan harus juga belajar mengasihinya dengan segenap hati. Mengapa harus diserukan seperti ini? Bahkan Musa berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Sebab apa yang Allah lakukan kepada umatnya, sebagaimana yang saudara sudah pelajari pada Senin yang lalu, adalah pekerjaan yang nyata sekalipun dia tidak dapat dilihat secara nyata oleh orang lain. Bahkan oleh umatnya sendiri. Tapi pekerjaan Allah itu nyata. Dan karena begitu nyata, maka itu tertinggal menjadi pengalaman. Dan karena itu juga ditinggalkan bagi kita melalui Alkitab ini, maka itu harus menjadi pengalaman saudara dan saya. Menjadi pengalaman kita. Itu makanya Musa berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Jadi, dengan demikian kasih Allah ini menuntut juga sebuah tanggapan untuk mewujudkannya. Sebab apa artinya kita belajar kasih Allah, tapi kita tidak memberi tanggapan dan mewujudkan kasih Allah itu kepada orang lain. Itu sebabnya Yohanes di dalam surat 1 Yohanes menulis begini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12. Ayat-ayat ini memang cukup panjang. Tapi baiklah kita memperhatikannya saudara supaya kita tahu tuntutannya di dalam firman Allah ini. 1 Yohanes pasal 4 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Yang saudara harus tahu dari ayat ini, bahwa kalaupun manusia tidak bisa mengekspresikan kasih Allah, maka Allah tetap disebut sebagai oknum atau hakikat yang penuh kasih, yang kasih adanya. Tapi karena Allah menciptakan manusia juga dengan satu tuntutan untuk mengasihi, sebab Allah adalah kasih. Dia menciptakan manusia, menciptakan kita, juga tidak asal menciptakan. Dia menciptakan dengan kelengkapan dan keinginan untuk mengasihi. Maka apa yang Yohanes katakan ini juga harus menjadi perhatian, seperti yang diperintahkan kepada Musa. Seperti ayat yang ke-11 tadi tertulis, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Kata sedemikian itu mengungkapkan sebuah pekerjaan besar Tuhan. Dan nanti kita akan lihat lebih jauh. Apa pekerjaan besar Tuhan di dalam kasih-Nya itu? Apakah pekerjaan itu kemudian hanya untuk dirinya sendiri? Tidak. Itu untuk orang lain. Itu sebabnya Yohanes berkata, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi harus ada tuntutan, saudara. Dari pengenalan kita akan sifat dasar Allah yang pertama ini, yaitu kasih, ada tuntutan. Tuntutannya adalah kita harus saling mengasihi. Dan apa acuannya? Acuannya adalah tadi Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kembali kita baca Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dengan acuan ini, saudara, menunjukkan bahwa apa yang Allah tuntut dari kita, mengasihi, bukan hanya sepihak saja, bukan karena tuntutan-tuntutan sentimental kita, tuntutan emosional saja, tuntutan sewaktu-waktu, atau hanya kepada orang-orang tertentu, tapi harus melibatkan kesungguhan dari hati, pikiran kita, jiwa kita, kekuatan kita. Karena yang Allah kerjakan, apa yang Allah perlihatkan dari kasih-Nya, itu juga tidak memihak-mihak. Nanti kita akan lebih jauh melihat itu, saudara. Di dalam kasih Allah itulah yang berdaulat. Kata berdaulat artinya Allah tidak kemudian diajari untuk mengasihi. Allah tidak ditambah-tambahkan atau perlu belajar dari pengalaman orang lain. Tapi dari awalnya atau dari keadaan kekalnya, dari keadaan sempurnanya, Allah itu adalah kasih. Tetapi di dalam kasih-Nya juga, Ia dengan sukarela memberikan atau menyatakan kepada orang-orang pilihan-Nya. Dan ini yang harus kita perhatikan, saudara. Itu sebabnya jikalau pemazmur pun mencoba untuk menganalogikan atau membuat persamaan, kasih Allah itu seperti kasih bapa kepada anaknya, itu tidaklah cukup sebenarnya. Bahkan melampaui hal itu. Coba kita perhatikan dulu Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13 tertulis begini. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu apa kita, saudara. Itu sebabnya kalau Allah tidak mengasihi manusia, maka manusia tidak bisa bertahan. Manusia bahkan tidak bisa bertahan hidup.
yang membuat manusia bisa hidup hanyalah kasih Tuhan. Sebab dalam kasih Tuhan ada pengampunan. Tadi itu yang kita baca di dalam kitab 1 Petrus, 1 Yohanes, pasal yang keempat. Di dalam kasih Tuhan ada pembenaran. Dan itu banyak pekerjaan yang kita lihat. Dan kiranya apa yang saudara bisa dengar dan pelajari pada pelajaran sebelumnya, saudara pun akan dibawa untuk menyelami bagaimana orang-orang pilihan ini juga belajar, mengalami, dan merespon kasih Tuhan itu. Jadi kasih Tuhan melampaui apa yang dapat dianalogikan atau dipersamakan dengan kasih Bapa. Kalaupun Bapa sayang kepada anak-anaknya, dan rasa sayang itu mungkin juga bahkan bisa memanjakan, Allah kita lebih dari itu. Hanya saja Allah lebih tahu apa yang harus diungkap, diberikan di dalam kasih-Nya. Tentu kasih Allah tidak memanjakan, saudara. Kita pun akan lihat bahwa kasih Allah itu menghajar. Kasih Allah mendidik bahkan dengan keras. Kasih Allah pun bahkan menyesah, mencambuk, merotan anak-anaknya. Dan itu kalimat yang beberapa kali dipakai di dalam Alkitab. Jadi yang jelas, kasih Allah adalah kasih yang melampaui dari analogi-analogi atau persamaan-persamaan yang dapat disebutkan. Begitu juga mengenai ukuran. Kasih Allah melampaui segala ukuran. Kalau kita melihat pasal 36 dari kitab Mazmur ini, masih di kitab Mazmur pasal yang ke-36, maka saudara akan tahu apa yang pemazmur ungkapkan dengan gambaran kasih yang mengatasi langit. Itu menunjukkan bahwa kasih Allah pun melampaui segala ukuran. Mazmur 36 ayat yang ke-6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Nah, di sini pun kita lihat bahwa kata setia juga berhubungan atau terkait dengan kasih. Kita belum bicara soal setia. Tapi tadi saya katakan, baik kesetiaan, baik juga kekudusan, itu akan saling melengkapi, bukan berarti menambahkan, tetapi artinya saling melengkapi menjadi satu sifat yang utuh. Satu sifat besar, saudara, yang utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Maka kalau kita belajar dari tulisan Mazmur ini saja, tentang analogi atau persamaan kasih antara Bapa kepada anaknya, lalu juga ukuran yang ternyata melampaui segala ukuran. Artinya tidak ada ukuran yang dapat dipakai untuk mengukur entah panjang, entah lebar dari kasih Tuhan itu. Maka kita dibawa kepada satu kesimpulan bahwa kasih Allah itu atau kasih Tuhan itu membuat manusia kita ini di dalam kelemahan daging kita dan kefanaan tubuh kita dapat bertahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita kembali kepada tulisan Mazmur tadi, di pasal 103. Kembali lagi ke pasal 103. Karena kita baru baca beberapa ayat, maka kalau kita baca sampai ayat yang ke-18, kita mulai tadi dari ayat 13 sampai 18 sekarang. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Artinya, ketika manusia berada dalam keadaan yang tidak lagi dapat bertahan, kasih Tuhanlah yang akan membawa dia mengalami pengalaman-pengalaman hebat dengan Tuhan. Dan kalau seseorang atau orang benar itu seumur hidupnya, bahkan sampai akhir hidupnya, tetap melakukan titah-titahnya, tentu dia akan meninggalkan dunia ini dekat dengan Tuhan
meninggalkan dunia ini untuk hidup bersama dengan Tuhan karena ia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi itu yang kita pelajari saudara tentang kasih Tuhan itu. Bahwa kasih Allah yang berdaulat itu membuat orang Israel, bangsa yang dipilihnya ini, bukan dipilih karena keistimewaannya. Dan itu akan menjadi pembelajaran iman bagi kita. Bahwa ketika ia memilih kita, ketika ia bekerja di dalam hidup kita, untuk menjadikan kita anak-anaknya, umat pilihannya, itu bukan karena kehebatan kita. Tapi murni hanya karena pilihan kasih sayang Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7. Tadi setelah kita belajar atau membaca dari Ulangan pasal 6 tentang bagaimana manusia menanggapi kasih Tuhan, maka dari Ulangan pasal 7 ketika Tuhan menyatakan dasar pilihannya kepada orang Israel, saudara akan lihat apa yang melandasinya. Ulangan 7 ayat 7 dan ayat yang ke-8 menulis, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Israel mungkin bukanlah bangsa yang super dibanding bangsa yang lain. Ayat-ayat tadi yang kita baca ayat 7 dan berkata bahwa Israel ini justru bangsa yang paling kecil. Bahkan di ayat-ayat lain nanti saudara akan tahu, saudara dapati. Tuhan berkata, Musa juga berkata, Harun juga berkata, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang jahat. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Lalu apa yang melandasinya? Tuhan memilih dan mengasihi mereka. Itu hanyalah murni kasih Tuhan. Rahasia dari kasih Tuhan. Kasih yang berdaulat. Dia mengasihi bukan karena orang lain lebih dulu mengasihi. Dia mengasihi bukan karena dia belajar dari orang yang lebih punya pengalaman. Siapa yang lebih punya pengalaman, saudara, dari Tuhan? Segala sesuatu, keberadaan ini, Tuhanlah yang mengadakannya. Jadi kalau dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya, maka yang kita harus tahu adalah dia mengasihi karena memang dia ingin mengasihi. Dia mempunyai kehendak untuk mengasihi. Walaupun memang kasih itu tampaknya membeda-bedakan. Karena ada satu tema, saudara, dalam kitab Maliaki. Kita melihat dalam kitab Maliaki pasal 1. Bahwa Tuhan itu juga membedakan Yakub dengan Esau. Dan pembedaannya itu secara tegas, bahkan secara ekstrim terus disebutkan seperti ini. Maliaki 1 ayat 2 dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Dan selanjutnya. Yang jelas ketika firman Tuhan menulis Allah membenci Esau, maka bukan berarti kebenciannya itu adalah kebencian yang sentimen, atau Allah membuat semacam penolakan atau pembedaan-pembedaan karena emosinya. Bukan. Tetapi karena ia memilih siapa yang harus dikasihani. Dan itu merupakan satu keagungan Tuhan sendiri. Yang jelas pilihan-pilihan itu juga adalah pilihan kasih karunia. Bukan karena memilih-milih sebab satu alasan sepihak. Bukan memilih karena satu alasan emosional tadi. Tapi itu membuktikan bahwa kasih Allah lah yang membuat manusia bertahan hidup. Jadi ayat ini pun sebenarnya ingin menunjukkan bahwa hanya dengan kasih Allah manusia bisa bertahan. Tanpa kasih Tuhan, apapun yang manusia buat, maka dia tidak akan bisa bertahan lama, saudara.
Jadi kalau kita kembali kepada sifat dasar Allah ini, yaitu kasih. Kasih Allah inilah yang memungkinkan manusia bertahan hidup. Maka dengan kasih Allah juga kita telah dibawa dekat melalui firman dan Yesus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat dikenal, menulis seperti ini, saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah betul-betul membuat manusia bertahan hidup adalah dengan memberikan Yesus. Bertahan hidup bukan berarti apa yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini dengan makanan kita atau dengan mengejar kemapanan hidup. Bukan, saudara. Tapi bertahan hidup artinya karena kita ini adalah makhluk penuh dengan dosa. Dan kalau Allah mau, dari dulu mungkin, Allah sudah membinasakan dosa, maka cerita tentang manusia tidak akan pernah ada. Tapi karena Allah mengasihi, Allah memberi kesempatan manusia untuk hidup, dan di dalam hidupnya itu Allah ingin mempraktekkan kasih, menunjukkan kasih, membuktikan bahwa ia mengenal Allah, maka ia bisa mengasihi orang lain juga, sama seperti Allah mengasihi dia, sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan dapat menuai kita sebagai orang-orang yang sudah teruji, sebagai ciptaan Allah yang membanggakan, memuaskan hatinya. Karena orang ini, dan baiklah orang ini yang saya sebut itu adalah saudara dan saya, selama hidupnya belajar untuk mengasihi orang lain. Jadi itulah kita belajar, saudara, dari kasih Allah. Yang kedua adalah kesetiaan. Ini sifat dasar Tuhan yang kedua, tapi bukan berarti dengan saya memberi nomor kedua seolah-olah ada tingkatannya. Lagi-lagi saya ingin katakan kepada saudara bahwa baik kasih, baik setia, dan kekudusan, nanti bagian terakhir kita akan bahas. Ketiganya ini harus secara utuh kita pahami, karena memang inilah yang ada di dalam kesempurnaan Allah itu sendiri. Jadi penomoran ini bukan berarti membuat tingkatan. Saudara bisa bahkan membahas lebih dulu kudus, itu tidak salah. Kita bisa membahas lebih dahulu setia, itu juga tidak ada salahnya. Tapi nomor-nomor ini hanya untuk memberi urutan-urutan saja, saudara, terhadap apa yang harus kita pelajari hari ini. Jadi yang kedua, tentang kata setia. Allah itu setia. Itu juga diungkap di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Tadi kita sudah baca ayat itu. Tapi karena kita masih fokus kepada kata kasih, maka saya ingin kita membaca lagi ayat ini. Dan kita fokus kepada satu kata ini, yaitu setia. Ayat 8 dan ayat 9 dari Ulangan 7. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu, haruslah engkau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan dikatakan, dialah Allah yang setia. Kesetiaan Allah ini, saudara, membuat manusia memperoleh belas kasihan Tuhan. Maka tadi ketika kita belajar, dengan saya menyebutkan bahwa kasih Allah membuat manusia bertahan hidup. Dan itu dibuktikan dengan pemberian Yesus, firman dan Yesus. Karena Yesus, sebelum ada Yesus, dia masih disebut dengan firman. Dan sebagaimana firman itu yang menjadikan dunia ini, maka di dalam firman yang menjelma menjadi Yesus, di dalam Yesus jugalah kita mendapatkan kehidupan kekal. Itu yang membuat manusia bisa bertahan hidup. Itu datang juga karena belas kasihan Tuhan. Sehingga dari belas kasihan Tuhan inilah, saudara, dipertahankanlah, dijagalah, dipeliharalah satu kelompok kecil
dari orang-orang pilihan. Ditunggunya sampai kelompok kecil ini menjadi keturunan besar. Menjadi bangsa yang besar. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Atau bapa bagi bangsa-bangsa. Maka kalau saudara lihat ayat 12. Kita loncat ke ayat 12 dari Ulangan 7 ini. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Itu sebabnya tadi saya katakan manusia dibuatnya bertahan hidup. Karena dari kelompok kecil, bahkan dari satu orang, dan saudara kenal itu orang itu namanya Abraham. Kita sudah belajar banyak ini dari minggu lalu, dari Senin lalu. Dipertahankanlah, dijagalah. Dari kelompok kecil ini kemudian lahir satu bangsa yang besar. Bangsa ini pun tidak serta-merta kemudian bisa menyenangkan hati Tuhan. Lebih banyaklah mereka menggusarkan hati Allah justru. Tapi tetap dipertahankannya. Karena bangsa ini harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Seperti janji Tuhan kepada Abraham. Dia harus menjadi bapa dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Dipertahankannya itu. Maka untuk dapat bertahan itulah. Kalau Allah tidak mengasihi. Lalu kemudian Allahnya akan memandang dosa manusia. Dosa umatnya. Tentu tidak akan bisa bertahan, saudara, siapapun juga. Tapi karena Allah mengasihi, maka kasih Allah itulah yang kemudian membuat mereka hidup. Ditebusnya, seperti tadi kita baca, di dalam ayat yang lain, dilayakkannya, sehingga dari waktu ke waktu, manusia terus dihadapkan kepada Tuhan. Atau dikondisikan untuk berhadapan dengan Tuhan. Belajar mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Dan kalau kasih itu terus dilanjutkan, terus dijaga, itulah yang disebut dengan kesetiaan. Sama seperti yang Allah lakukan. Dan kalau kita belajar dari kata setia ini, saudara, di ayat yang ke-9 tadi, dari pasal 7 kitab Ulangan ini, ada satu nama yang dikenal oleh orang Israel, nama yang juga menyiratkan atau mengungkapkan kesetiaan itu. Frasa Allah yang setia dari ayat yang ke-9 itu menyatakan bahwa Allah teguh memegang perjanjiannya sampai bahkan kepada era nabi-nabi, kepada Nabi Yesaya. Saudara bisa melihat ayat yang ada di slide, juga kepada Nabi Hosea. Mereka juga tetap mengucapkan firman tentang Allah yang mengasihi. Tapi yang menarik perhatian saya adalah yang kita pelajari dari sebutan ayat 9 itu, dialah Allah, Allah yang setia. Maka dikenallah satu nama yang disebut dengan HL Haemet. Kata ini di dalam filosofi Israel itu adalah Allah yang mengungkapkan konsistensi atau ketidakberubahan. Kata ini adalah bentukan dari 3 kosakata Ibrani yang diambil dari kata pertama Ibrani, yaitu Alef. Lalu huruf, maksud saya huruf pertama Ibrani, Alef. Lalu huruf di tengah-tengah, yaitu huruf Mem, huruf M. Dan huruf terakhir, huruf ke-22 mereka. Kalau kita punya 26 huruf, orang Ibrani hanya punya 22 huruf. Huruf terakhir itu adalah Tau. Jadi kata huruf E, M, dan T itu digabung, saudara, disebutlah Tuhan itu dengan sebutan Emet, yang artinya Allah yang ada mengawali segala sesuatu, Allah yang ada di awal walaupun awal itu tidak bisa ditentukan, Allah yang ada di zaman sekarang. Itu sebutlah itu seperti huruf M yang ada di tengah-tengah satu peristiwa. Kita tidak usah mengukur tengah-tengahnya itu secara persis harus dibagi 2 dari awal sampai akhir. Tapi itu menunjukkan Allah yang ada sampai hari ini.
tapi juga Allah yang ada sampai di akhir hidup kita. Bahkan ketika hidup kita berakhir, ketika dunia ini berakhir, Allah masih belum berakhir. Karena memang dia tidak akan ada, tidak berakhir, karena tidak ada akhirnya. Jadi dari kesetiaan itulah, saudara, kita tahu bahwa Allah konsisten. Untuk apa? Kalau hanya untuk dirinya sendiri, tentu dia tidak akan menemukan orang yang sepadan, orang yang layak. Maka dipertahankanlah, dikondisikanlah umatnya itu. Kita juga, kiranya dengan kemurahan Tuhan, kita dikondisikan juga seperti umatnya, Israel, untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita secara konsisten. Maka kita pun dapat disebut sebagai orang-orang yang setia. Dan tadi seperti saya katakan bahwa kesetiaan itu berhubungan dengan perjanjiannya. Saya rasa kita tidak perlu melihat perjanjian-perjanjian itu lagi, karena di Senin yang lalu kita sudah bahas membanyak perjanjian. Tapi dengan itulah saudara tahu, ketika saudara belajar dari perjanjian-perjanjian dan riwayat perjanjian-perjanjian yang selalu dibaharui dan bahkan ditambahkan atau ditingkatkan harapan-harapan Tuhan, itulah yang membuktikan bahwa Allah kita itu setia, saudara. Jadi kesetiaan Allah itu memelihara kita. Kesetiaan Allah melengkapi kita. Kesetiaan Allah dinyatakan hanya untuk membuat satu perbedaan, bahwa Tuhan itu bukanlah sembarang makhluk atau bahkan makhluk yang dibatasi oleh kefanaannya dengan waktu. Hal yang berikutnya juga bahwa kesetiaan itu menunjukkan perbedaan, bahwa Allah itu tidak dapat dibandingkan dengan dosa. Justru Allah dipertentangkan selalu dengan dosa. Sebab kalau dosa itu punya waktu untuk diakhiri, maka Allah tidak punya waktu sama sekali untuk berakhir, atau tidak ada waktu untuk berakhir. Dan karena itulah dia punya kemampuan untuk menyertai umatnya sampai kapanpun juga. Bukan hanya di zaman Israel, tapi bahkan ketika gereja lahir di zaman awal perjanjian baru, sampai hari ini juga Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Allah menyediakan apa yang perlu bagi hidup kita ketika kita pun masih berdosa. Dan hari ini kita masih ada dalam tubuh berdosa. Dan kita bisa sewaktu-waktu mengakhiri hidup kita, saudara. Karena hidup kita terbatas dengan kefanaan. Tapi kalau kita masih bisa hidup, maka kita tahu itu semua adalah karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Yang terakhir mengenai kekudusan. Bicara soal kekudusan, maka kekudusan itu jugalah yang melengkapi atau menyempurnakan atau yang menjadi kesempurnaan dari sifat-sifat Allah atau hakikat Allah. Di dalam kekudusan itu Allah juga menuntut umatnya untuk kudus. Di dalam kekudusan itu juga Allah menghadapkan kepada manusia yang berdosa untuk dapat mengambil pilihan. Tahu dulu apa benar, apa itu salah. Tahu dulu apa itu baik, apa itu jahat, saudara. Supaya dari situlah ada keputusan-keputusan yang diambilnya. Tahu apa resikonya. Tahu apa enaknya, apa tidak enaknya. Diajarilah manusia itu. Dan lagi-lagi kita belajar dari orang Israel yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan melanggar kekudusan Tuhan, tepat ketika mereka melanggar firman Tuhan. Tepat ketika mereka mulai mengabaikan kasih Tuhan. Tepat ketika mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak setia dan membiarkan hidup mereka, maka disitulah juga mereka disebut melanggar kekudusan Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa baik kasih, baik setia, dan kekudusan adalah paripurna. Adalah sifat-sifat Allah yang utuh, yang paripurna. Melanggar kekudusan bukan berarti hanya sekedar menista nama Tuhan. Bukan. Menista nama Tuhan mungkin adalah dosa yang terang-terangan. Tapi kalau kita tidak mempraktekkan kasih kepada sesama, sama seperti Israel juga,
yang menghakimi orang lain. Gampang untuk bahkan membalas perilaku jahat orang lain. Maka itu juga saya disebut dengan melanggar kekudusan. Dan di dalam cerita perjanjian lama, saudara, hanya tidak mungkin kita membahasnya satu persatu. Dalam kesempatan lain, saya yakin kita pasti akan membahasnya itu. Orang Israel melanggar firman Tuhan, itu saja sudah disebut sama dengan melanggar kekudusan. Jadi kekudusan Tuhan adalah satu sifat Allah yang juga menempatkan, mengkondisikan manusia untuk memeriksa hidupnya. Apakah dia hidup menyenangkan Tuhan atau tidak. Jadi saudara, kalau kita belajar dari sifat-sifat Allah ini, kiranya kita juga belajar untuk dapat mengoreksi, menempatkan hidup kita di sini ada di mana? Di hadapan Tuhan. Jadi jangan hanya belajar tahu, hanya untuk kemudian berargumen saja. Hanya untuk mendapat pengakuan bahwa kita lebih tahu atau lebih banyak tahu. Tapi mari kita belajar untuk mengenal siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Karena belajar kasih Tuhan adalah belajar pekerjaan Tuhan. Belajar kesetiaan Tuhan adalah belajar perbuatan-perbuatan Tuhan. Belajar tentang kekudusan Tuhan adalah belajar juga tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Termasuk bahkan mujizat-mujizat yang seringkali kita sebut, kita bingkai dengan mujizat. Tapi itu sebenarnya adalah perbuatan besar Tuhan yang melampaui dari bingkai-bingkai manusia yang hanya menyebut dengan kata mujizat. Dan itu lebih banyak selalu hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Keselamatan kita pun adalah mujizat. Dan itu terjadi juga karena kasih Allah dan kesetiaan Allah. Maka ketika kekudusan Tuhan yang telah menempatkan kita, menyadarkan kita untuk mengenal apa itu baik dan jahat, untuk mengenal apa itu benar dan salah, maka diberikanlah hukum, diberikanlah firman. Itu sebabnya tadi kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 16. Firman itulah yang kemudian menjadi manusia, melakukan lebih banyak, melakukan lebih besar, lebih agung dari apa yang bisa kita katakan dengan kata ya atau amin saja. Mari kita lihat saudara dalam Roma pasal 2. Hukum ini diberi supaya manusia di dalam hati nuraninya dapat merasakan dan kemudian mengambil keputusan. Roma pasal 2 ayat yang ke-15 tertulis, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita mungkin awalnya tidak tahu. Mungkin saja awalnya kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu benar atau salah, baik atau tidak baik. Maka kita perlu membaca firman. Dan harus membaca firman supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar atau salah, baik atau tidak baik. Kecuali kalau memang kita sudah tahu, lalu kita berlagak tidak tahu, kita pura-pura tidak tahu, maka itu adalah pembohongan, saudara. Itu pun disebut dengan melanggar kekudusan Tuhan. Jadi ada acuan yang Tuhan berikan. Tadi mengasihi Tuhan. Kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan biarlah mengasihi Tuhan itu juga konsisten dari waktu ke waktu seumur hidup kita. Walaupun mungkin kita masih bisa mengukur kasih Tuhan. Tetapi setidaknya Allah melihat. Allah bisa melihat. Karena Allah pun menguji sebenarnya dalam sepanjang riwayat hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan? Dan itu yang akan membuat kita menyadari bahwa kalaupun kita sempat turun naik, jatuh bangun hidup kita, Allah tidak kemudian mengganti atau kemudian Allah membuat satu perlakuan yang berbeda dari mengasihi kemudian menjadi sedikit mengasihi, dari setia kemudian berubah menjadi agak setia atau tidak setia. Tidak, Allah tetap setia. Dan itu juga yang akan membawa kita untuk menghormati Tuhan sehingga kita tahu memilih perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, karena hidup kita pun ada oleh karena belas kasihan Tuhan.
Jadi dengan demikian saudara, dari sifat-sifat dasar Allah ini, kita hanya belajar memang 3 sifat: kasih, kesetiaan, dan kekudusan. Tetapi sifat-sifat ini sebenarnya adalah satu kelengkapan dan kesempurnaan dari Allah sendiri, yang di dalamnya juga terungkap sifat-sifat yang banyak sekali. Dan sudah kita pelajari saudara dalam 2 Senin ini. Dan kiranya sifat-sifat itu akan menyatakan perbuatan dan pekerjaan yang besar, bukan hanya pada masa lalu, bukan hanya dalam sejarah bangsa Israel atau sejarah umat Allah, tapi juga akan menyatakan perbuatan dan pekerjaan besar Tuhan di dalam hidup kita. Untuk membuktikan satu hal, Dia tetap ada. Dia akan terus ada, saudara. Kalaupun dunia ini sudah tidak ada, kita juga tidak ada, Dia tetap ada. Maka kalau kita punya Allah yang tetap ada, kasih-Nya tetap ada, kesetiaannya terus berkelanjutan, kekudusannya pun tidak akan berkesudahan, tidak akan berakhir, maka pantaslah kita percaya kepada Tuhan seperti itu. Kepada Tuhan yang juga sudah terbukti ada dan terbukti dapat mengubah sejarah, membaharui sejarah, dan bahkan menciptakan hal yang baru. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini pelajaran kita tentang sifat dasar Allah. Maka Senin yang berikutnya lagi kita akan belajar dari tema-tema perjanjian lama yang lain untuk melihat keutuhan dari Alkitab ini, membuat kita yakin mengapa kita harus percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik. Kami belajar dari firman Tuhan tentang sifat-sifat dasar Tuhan. Bahwa Engkau adalah kasih, Engkau setia, Engkau juga kudus adanya. Dan ketiga sifat ini bukan berarti Allah mempunyai tingkatan-tingkatan. Tapi ketiga sifat Allah ini adalah sebuah kesempurnaan dari Engkau sendiri, yang membuat kami dapat bertahan hidup, dilayakkan untuk hidup bagi Engkau, ya Tuhan. Maka biarlah kami belajar juga untuk memahami apa yang Allah tuntut di dalam hidup kami, dari kasih-Mu, dari kesetiaan-Mu, dan dari kekudusan-Mu. Tuhan, jauhkan dari kami satu keinginan hanya untuk sekedar mengkonfirmasi atau memproklamirkan pengetahuan kami, seolah-olah kami lebih tahu dari orang lain. Tapi bila pengetahuan kami ini akan mendorong kami untuk mengalami Tuhan. Dan ketika kami mengalami Tuhan, kami ingin membawa pengaruh kepada orang lain. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati mereka yang dengan setia selalu belajar bersama-sama lewat tayangan ini untuk mendatangkan pujian bagi Tuhan seumur hidupnya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.